Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kajian kitab Riyadhus Shalihin. Setiap ba'da salat subuh biiznillah kita masuk kepada halaqah ke-52, pertemuan ke-52, masih tentang bab sabar. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis ke-34. Hadis 34. Qala musannif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anit ta'uni fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah taala ala man yasha. Jadi dari Anas radhiyallahu, dari Aisyah ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya ada seseorang, yakni apa, bahwasanya Aisyah ya sa'alat Rasulullah, yakni sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang apa yang ditanyakan? Anit ta'un, dari penyakit ta'un. Ya, penyakit apa? Ta'un. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan, fa akhbaraha, maka Nabi pun mengabarkan kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya taghun, penyakit taghun tersebut, annahu kana adzaban, sesungguhnya penyakit taghun tersebut merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Azab, jadi sebagian siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ba'atsahu Allah taala ala man yasha, yakni yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi penyakit taun, apa itu penyakit taun? Penyakit yang apa? Menular. Ya, wabah, wabah. Ya, wabah penyakit taun itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Subhanallah jemaah. Apa kata Nabi? Faja'alahu Allah taala, maka Allah pun, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wabah ta'un tersebut rahmatan, sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi apabila satu negeri ditimpa wabah ta'un, maka itu khusus bagi kaum mukminin adalah apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falaysa min 'abdi yaqa'u fi ta'un fayamkusu fi baladihi
sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajril syahid. Subhanallah jemaah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falaisa, maka tidaklah min 'abdi yaqa'u fi ta'un, tidaklah dari salah seorang hamba Allah yang apabila di dalam sebuah negeri mereka tersebut terkena penyakit wabah ta'un, kemudian apa? Sabiran, kemudian mereka bersabar semuanya, muhtasiban, dan mengharapkan pahala dari kesabaran mereka tersebut, ya'lamu annahu, mereka mengetahui bahwasanya la yusibuhu, tidaklah yang menimpa mereka, tidaklah yang menimpakan wabah penyakit kepada mereka tersebut, illa, kecuali ma kataballahu lahu, kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan bagi mereka. Maka barang siapa yang melakukan demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana lahu mithlu ajr syahid, maka orang yang seperti ini, kata Nabi, mereka akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Subhanallah. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang ke-34 ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Taman Orang-orang Soleh atau dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan kepada kita, menukilkan bahwasanya suatu ketika Aisyah, siapa itu Aisyah? Aisyah adalah istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Aisyah pernah bertanya kepada Nabi tentang apa? Wabah penyakit ta'un. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Aisyah, Nabi mengabarkan kepada Aisyah bahwasanya wabah penyakit ta'un itu pertama adalah azab bagi Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua, wabah ta'un itu adalah rahmat bagi orang mukmin apabila Allah timpakan kepada seorang mukmin. Dengan catatan apa? Apabila mereka ditimpa musibah, maka mereka bersabar dan mengharapkan pahala, serta apa? Mereka meyakini bahwasanya apa yang menimpa mereka tersebut atau menimpa negeri mereka tersebut, illa ma kataballahu lah, kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan bagi mereka. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka salah satu termasuk iman kepada takdir adalah kita meyakini segala sesuatu yang menimpa diri kita atau kepada orang yang kita cintai atau negeri kita, maka ini merupakan apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk apa? COVID-19, ya enggak? Sudah berapa tahun kita COVID-19? 2 tahun ya? 2 atau 3? 3 tahun? 3? Mau masuk jalan 3 tahun ya enggak? Dari sejak 2019. Nah ini apa? Apa-apa yang telah Allah takdirkan. Maka apa-apa sesuatu yang telah Allah takdirkan, maka kita tidak akan bisa mengelak. Kita tidak akan bisa mengelak. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil daripada faedah ini? Maka yang pertama, faedah yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini, apabila kita tak tahu, maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia tak tahu dia bertanya kepada Nabi, dan hal ini diperintahkan oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang tak mengetahui. Ketika kalian bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui jika kalian tak mengetahui. Maka bertanya kepada orang yang alim, orang yang berilmu kalau kita tak mengetahui. Faedah yang kedua, bahwasanya apabila Allah memberikan sebuah wabah penyakit, maka itu adalah azab bagi siapa? Orang-orang kafir.
orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, kalau kita melihat ada orang kafir yang dia bukan beragama Islam, lalu ditimpa berbagai musibah, ditimpa berbagai ujian kepada mereka, maka ketahuilah itu adalah siksaan bagi mereka di dunia, azab bagi mereka di dunia. Dan tentunya apa? Azab di akhirat lebih syadid, lebih keras daripada azab di dunia ini. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya segala musibah yang menimpa kaum muslimin ini adalah kekhususan bagi seorang mukmin, yakni apa? Bahwasanya itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah kepada siapa? Kepada hamba tersebut. Bagaimana maksudnya rahmat bagi seorang mukmin? Karena dengan musibah tersebut Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dengan musibah tersebut Allah akan meninggikan derajatnya di surga. Dengan musibah tersebut Allah mengingatkan kepada hamba tersebut bahwasanya dia memiliki Rabb yang dengan itu Allah Azza wa Jalla menegur hamba tersebut. Maka berbeda dengan orang kafir, ya enggak? Kalau orang kafir ditimpa musibah, bukan berarti teguran, tidak, bukan teguran bagi mereka, tapi apa? Azab bagi mereka. Adapun orang mukmin adalah rahmat bagi orang mukmin, kasih sayang Allah, teguran dari Allah yang mungkin ketika mereka sebelumnya lupa kepada Allah, ketika ditimpa musibah, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Subhanallah, apa kata Nabi? Sungguh menakjubkan, kata Nabi, perkara setiap mukmin. Maksudnya apa? Menakjubkan setiap urusan kaum mukmin, yang mana semua urusannya adalah dalam kebaikan. Subhanallah, semuanya urusannya adalah dalam kebaikan. Kemudian Nabi melanjutkan, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang mana hal ini tidaklah dijumpai kecuali hanya kepada orang mukmin. Kemudian faedah yang keberapa? Keempatnya. Hah? Lupa faedahnya. Kuda tuh ketiga itu keempat. Nah, keempat. Faedah yang keempat, bahwasanya salah satu keutamaan orang mukmin adalah segala sesuatu yang Allah timpakan kepada diri mereka itu adalah baik semuanya. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, betapa nikmatnya kita menjadi apa? Menjadi seorang mukmin. Kenapa jamaah? Karena dengan dia meyakini kepada takdir, dia iman kepada takdir, maka apa? Ya, jiwanya akan tentram, jiwanya akan bahagia. Kenapa? Karena tidaklah sesuatu yang menimpa dirinya kecuali apa? Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya apa? Atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 11? Ma asaba bin musibah illa biiznillah. Ya, dan tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, maka niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hati hamba tersebut. Maka salah satu keutamaan orang mukmin adalah ketika dia ditimpakan musibah, maka segala sesuatu musibah tersebut adalah baik bagi dia. Kemudian faedah yang terakhir, hendaknya setiap kita ditimpa musibah, maka kita harus sabar atas musibah tersebut. Bagaimana agar kita bisa bersabar atas musibah tersebut? Bagaimana caranya? Jemaah, bagaimana caranya? Caranya adalah sebagaimana Nabi sebutkan, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Ini kuncinya. Apabila kita hendak bisa bersabar atas segala musibah yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu musibah yang telah Allah berikan kepada diri kita, kepada keluarga kita,
kepada siapapun di antara orang-orang yang kita cintai, itu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka buah daripada takdir adalah seseorang itu akan bisa bersabar atas setiap takdir yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka jemaah rahiman rahimakumullah, maka barang siapa yang mereka bersabar atas segala musibah yang Allah berikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar daripada sabar tersebut. Maka pahala orang yang Allah berikan kepada mereka penyakit, sebuah penyakit yang menular, misalkan termasuk wabah taun, juga termasuk COVID-19, dan dia bersabar, dia mengetahui bahwasanya penyakit tersebut itu datangnya dari Allah, bukan karena Cina ya. Ini orang bilang karena Cina katanya. Bukan karena Cina. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mungkin melalui sebab mereka. Ya, maka dia meyakini bahwasanya itu adalah telah Allah takdirkan, lalu dia bersabar, lantas dia mati, dia wafat di atas kesabaran tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Naam. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya pentingnya kesabaran dalam setiap musibah yang kita hadapi. Sebagaimana tema yang kita bahas tentang masalah seputar masalah sabar. Masya Allah ya, masih banyak hadisnya ini. Ya, hadis tentang masalah sabar. Berapa hadis lagi? Masih banyak ya. Setelah sabar nanti bab tentang kejujuran, ini penting. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan diberikan waktu untuk senantiasa duduk di majelis ilmu, dan hal yang terpenting adalah jangan lupa kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.